Shalom. Halo anak-anak kelas 5. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen semester 2. Kali ini kita akan belajar materi ke-9 dengan tema Roh Kudus Penolongku. Sesudah anak-anak belajar materi dari Roh Kudus Penolongku, diharap anak-anak bisa menjelaskan siapakah pribadi Roh Kudus. Yang kedua, bisa menjelaskan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia dan juga tentunya di dalam kehidupanmu. Yang ketiga, kamu juga akan bisa menjelaskan cara Roh Kudus bekerja dalam menolong manusia. Dan yang keempat, kamu juga bisa memberikan contoh pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupanmu sebagai siswa. Nah, yang pertama, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam diri manusia dalam bentuk roh. Dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah Allah sendiri, Dia pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal kita. Ingat, Allah Tritunggal itu ada Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus yang kita pelajari hari ini. Bagaimana kita bisa mengenali pribadi Roh Kudus dalam hidup kita? Kita bisa mengenalinya melalui hati nurani yang selalu dituntun untuk hidup di dalam kebenaran. Kita lanjutkan lagi. Sekarang, apa peranan Roh Kudus dalam hidup manusia? Peranan Roh Kudus dalam hidup manusia adalah Roh Kudus sebagai penasihat. Dia yang selalu membimbing kita, orang percaya, untuk senantiasa melakukan kebenaran. Peran yang kedua, Roh Kudus sebagai penghibur. Ketika manusia tinggal di dunia, seringkali menghadapi tantangan menjadi orang percaya, apalagi dengan mempercayai Tuhan Yesus. Nah, peranan Roh Kudus sebagai penghibur adalah senantiasa menghibur kita ketika dunia menolak kepercayaan kita. Nah, sekarang ini adalah zaman berperannya Roh Kudus, dan Roh Kudus sebagai penolong itu saat ini berperan bagi kita, menolong kita untuk senantiasa terus berjalan di dalam kebenaran. Itu tadi peranan Roh Kudus. Sekarang, bagaimana cara kita tahu bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia? Roh Kudus itu berperan untuk membimbing orang percaya memahami maksud dan kehendak Tuhan melalui firman Allah dengan baik. Kita lihat dalam kehidupan para murid-murid Yesus, Roh Kudus itu membimbing murid-muridnya untuk mengenali kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya mereka yang awalnya orang awam tetapi menjadi pengajar-pengajar firman Tuhan yang baik. Mereka menjadi pengkhotbah yang berkuasa. Karena siapa? Karena Roh Kudus. Roh Kudus itu ketika murid Yesus berada di dalam penjara, ketika murid Yesus ditentang pengajarannya, Roh Kudus membela mereka di depan umum melalui mereka bisa menjawab apapun yang disangkakan orang bahwa kebenaran mereka sesat, tetapi Roh Kudus bisa
membela mereka di depan umum. Nah, sekarang bagaimana kita mengenali Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahwa Roh Kudus itu menolong kita sebagai siswa. Kalau kita anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan kita mempercayai bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka kita akan dengan mudah menyadari kesalahan kita. Kita tidak takut untuk meminta maaf. Dan kalau kita berkata-kata sombong, kita akan cepat menyadarinya dan kita akan beralih menjadi anak yang rendah hati. Kalau kita berkata tidak jujur, dengan cepat Roh Kudus akan menegur kita, hati kita tidak damai sejahtera, dan kemudian kita beralih menjadi orang yang jujur. Kalau kita melakukan kesalahan, maka kita akan dengan cepat untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan kita. Itu adalah contoh sederhana bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita sebagai siswa. Ingat kembali, Roh Kudus itu bersifat roh, tetapi dia tinggal di dalam hati dan kehidupan kita. Dan apa yang menjadi contoh kita hari ini akan kita rasakan, akan kita alami, akan kita lakukan ketika kita sungguh-sungguh berdoa dan meminta supaya Roh Kudus itu tinggal dan terus membimbing kita. Jadi anak-anak, ayo kita bersama-sama untuk belajar mengenali Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang peka terhadap Roh Kudus. Kita menangkap Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, dan kita merasakan pertolongan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Oke? Ini pelajaran kita hari ini dengan materi Roh Kudus penolongku. Selamat belajar anak-anak, dan terus minta pimpinan Roh Kudus, karena kita satu hal tadi, kita adalah manusia yang lemah dan gampang untuk jatuh dalam dosa. Tetapi kamu tahu di dalam hatimu, di dalam hidupmu ada Roh Kudus. Dan kamu tahu tadi peranan Roh Kudus besar dalam hidupmu. Jadi minta Roh Kudus terus membimbingmu di dalam doa. Oke? Sampai jumpa kembali di pelajaran yang akan datang dengan materi yang berbeda, dan jadilah anak-anak yang terus dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati.